Otak adalah bagian yang menakjubkan dari tubuh manusia. Dipercayai jika otak manusia bisa menghasilkan daya listrik sekitar 23 watt, cukup untuk menyalakan bola lampu kecil. Meskipun ada beberapa fakta menakjubkan tentang otak, masih banyak yang coba kita pelajari. Misinformasi dari masa lalu telah menimbulkan beberapa mitos tentang otak manusia. Kali ini kami ingin membagikan mitos populer tentang otak manusia yang sering terdengar di masyarakat kita di Indonesia. Check this out. Ukuran otak manusia bisa mempengaruhi kecerdasan. Ukuran sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dalam hal otak manusia. Kecerdasan tidak ditentukan oleh ukuran otak, melainkan oleh sinapsis yang merupakan penghubung antara neuron di otak. Beberapa penelitian telah mencoba menghubungkan individu yang lebih tinggi dengan ukuran otak yang lebih besar. Data menunjukkan jika orang yang lebih tinggi mungkin memiliki otak yang sedikit lebih besar daripada orang yang lebih pendek. Tetapi itu tidak berarti orang yang lebih tinggi lebih pintar. Kita hanya menggunakan 10% kemampuan otak kita. Mitos umum tentang otak adalah bahwa kita hanya menggunakan sebagian kecil dari potensi otak kita. Kalian mungkin pernah melihat film yang memberi orang kesempatan untuk membuka potensi penuh dari otak mereka, tetapi ini hanya fiksi. Sebenarnya kita selalu menggunakan lebih dari 10% potensi otak kita. Mitos ini biasanya digunakan oleh para motivator untuk mengajak pendengar agar tertarik dengan ilmu yang disampaikan. Tapi mitos 10% ini tidak lebih dari mitos yang mungkin sudah ada sejak awal tahun 1900-an. Permainan asah otak meningkatkan kemampuan memori dan penalaran. Game pelatihan otak mungkin menyenangkan untuk dimainkan, tetapi hanya ada sedikit bukti jika game itu meningkatkan daya ingat atau kecerdasan. Game ini telah muncul sebagai salah satu cara terbaru dan menghibur untuk mengasah otak kalian, dan diiklankan untuk memberi pengguna berbagai manfaat dari otak. Ada banyak perdebatan tentang apakah permainan otak ini menawarkan peningkatan kekuatan otak kepada pengguna. Dalam sebuah laporan oleh Stanford Center of Longevity, mereka menemukan jika permainan otak tidak menunjukkan bukti peningkatan kemampuan kognitif. Klaim ini bisa dibuat oleh pengembang game untuk mendorong penjualan game mereka. Otak kiri dan otak kanan orang itu berbeda. Setiap orang memiliki bakat dan kepribadian yang berbeda, tapi tidak ada bukti jika perbedaan itu disebabkan oleh dominasi separuh bagian otak. Sisi kanan dan kiri otak memang berspesialisasi dalam tugas yang berbeda. Sisi kanan lebih kreatif, sedangkan sisi kiri lebih analitis. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Utah pada tahun 2013 tidak menemukan bukti jika manusia memiliki bagian otak yang dominan. Kami telah membahas mitos ini lebih mendalam di video yang lainnya. Otak akan bekerja lebih baik di bawah stres. Kalian mungkin percaya jika kalian bekerja lebih baik di bawah tekanan, tetapi apakah klaim ini benar? Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum tanggal penyerahan bisa memotivasi kalian untuk melakukan lebih banyak pekerjaan. Tetapi itu tidak berarti akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dari otak kalian. Di sisi lain, stres bisa membebani otak manusia sehingga tugas tidak dilakukan dengan baik. Penelitian telah menunjukkan jika stres menciptakan lingkungan yang lebih sulit bagi otak kalian untuk berfungsi, yang mengganggu kemampuan otak untuk belajar dan menerjemahkan ide menjadi informasi yang bermakna. Penelitian telah menunjukkan jika orang yang suka menunda-nunda pekerjaan cenderung membuat lebih banyak kesalahan daripada orang yang bekerja dalam skala waktu yang on time. IQ tetap sama sepanjang hidup. IQ seseorang cenderung naik dan turun seiring bertambahnya usia, membuktikan jika IQ mereka tidak akan tetap konstan sepanjang hidup mereka. Kemampuan kita untuk mengingat informasi memuncak pada usia 18 tahun, tetapi kecerdasan emosional bisa meningkat sampai usia 30 tahun. Studi menunjukkan jika pengalaman hidup kita dan pengalaman terkait mengubah cara otak kita bekerja bisa berkontribusi pada nilai IQ. Bayi yang mendengarkan musik klasik lebih cerdas. Efek Mozart hanyalah mitos lain yang telah populer selama bertahun-tahun. Mitos ini mengatakan jika bayi yang mendengarkan Mozart atau musik klasik lainnya bisa meningkatkan kecerdasannya. Wanita hamil diketahui memainkan Mozart dengan keras atau menekan headphone dengan kuat ke perut mereka agar bayi bisa mendengarnya. Sayangnya, tidak ada bukti nyata yang mendukung metode ini.
Pada tahun 1993, sebuah penelitian kecil 36 siswa menunjukkan jika mahasiswa yang mendengarkan Mozart menunjukkan peningkatan dalam penalaran khusus. Tapi tidak ada bukti apapun yang akan terlihat pada bayi yang belum lahir. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.